juga bukan malaikat, artinya dia adalah manusia biasa, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan, bahkan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Orang tersebut adalah atau orang yang bernama Luqman, yang mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Luqman Al-Hakim, artinya Luqman yang bijaksana. Lalu mengapa Luqman diberi gelar bijaksana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Luqman ini adalah seorang yang selalu berjalan-jalan, atau orang yang selalu melakukan traveling semasa hidupnya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat juga bahwa dalam hidupnya Luqman ini bertemu dengan ratusan nabi. Ada yang menyebut umurnya sampai 650 tahun, ada yang menyebut umurnya juga 3000 tahun. Artinya Luqman yang semasa hidupnya selalu melakukan safar atau traveling dan banyak bertemu dengan nabi, ratusan nabi dia bertemu semasa hidupnya, membuatnya memiliki banyak pengalaman hidup. Pengalaman hidup bertemu dengan banyak orang, pengalaman hidup bertemu dengan banyak nabi, pengalaman hidup bertemu dengan wilayah yang sangat banyak, artinya yang berbeda-beda jumlahnya dan jenisnya, sehingga membuat Luqman ini menjadi orang yang matang dan banyak pengalamannya. Karena pada dasarnya di dalam Islam prinsip atau anjuran untuk melakukan perjalanan itu memang ada. Dalam Islam anjuran umatnya untuk selalu melakukan traveling itu juga ada. Karena di dalam perjalanan itu ada kematangan. Semakin banyak orang berjalan, semakin banyak melakukan perjalanan jauh, bahkan semakin banyak hal baru yang dia temukan, dan ini membuat proses hidupnya menjadi atau banyak pengalaman dan kematangan dalam hidupnya. Lalu kita kembali ke Luqman. Luqman sampai ia bertemu banyak nabi, ini artinya dia memiliki banyak sekali pengalaman hidup. Hingga Al-Hakim atau gelar yang disematkan Allah kepadanya menjadi bijak, orang yang bijak itu bukanlah sesuatu yang biasa. Al-Hakim sendiri masih menjadi salah satu atau gelar yang bijak itu juga termasuk bagian dari Asmaul Husna. Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Nah, sifat atau kemampuan kekuasaan Allah yang maha bijaksana ini juga terpancar dalam diri Luqman, yang dia juga mendapat gelar Al-Hakim, artinya orang yang bijak. Untuk mencapai kebijaksanaan atau untuk mencari kebijaksanaan itu tidaklah mudah. Bahkan ilmu filsafat itu juga disebutkan sebagai ilmu mencari kebijaksanaan atau ilmu bagi yang mencinta kebijaksanaan. Hikmah adalah kebijaksanaan, tapi hakim adalah orang yang bijaksana.
Luqmanul Hakim pernah suatu hari ia ditanya, "Wahai Luqman, dari mana engkau belajar sopan santun? Dari mana engkau mempelajari kesantunan yang kau tunjukkan ini?" Karena orang kenal Luqman ini dia tidak sekolah di sekolah formal misalnya, dia menjadi bijak karena pengalaman saja. Luqman lalu menjawab, "Aku belajar sopan santun dari orang yang tidak sopan." Kadang model yang bukan menjadi tauladan, tentu orang yang tidak sopan ini bukanlah menjadi contoh bagi kita, bukan model bagi kita. Tapi ada kalanya orang yang tidak sopan pun bisa menjadi, atau contoh negatif itu atau perbuatan yang negatif bisa menjadi contoh bagi kita untuk tidak melakukannya. Termasuk apa yang dijawab atau yang dialami oleh Luqmanul Hakim ini ketika ditanya seperti yang ditanyakan, apa atau siapa atau dari mana kamu mendapat atau belajar sopan santun, yang menjawab dari orang yang tidak santun. Kemudian kita kembali ke dalam Al-Quran tentang atau di dalam surat Luqman. Seperti yang saya sampaikan di awal, nama Luqman ini pun menjadi salah satu surat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surat, yaitu surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, wa iz qala Luqman li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Di surat atau di ayat ini menandakan bahwa hanya ada satu anak. Bunayya itu artinya tunggal, ya, bukan bentuk jamak. Walaupun demikian disebutkan bahwa Luqman memiliki banyak anak, artinya ia mempresentasikan anaknya dengan kata ya bunayya, satu anak, itu sebenarnya untuk semuanya, untuk semua anak-anaknya. Dan karena ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perintah itu sebenarnya atau peringatan itu sebenarnya juga berlaku bagi kita atau bagi siapapun. Sebut saja kita sebagai ayah, begitupun hal yang sama ketika kita menasihati anak kita. Jadi yang pertama disebutkan dalam surat Luqman ayat 19 itu sebenarnya ada 10 nasihat Luqman bagi anak-anaknya yang tertulis di dalam surat Luqman. Dan ayat yang pertama itu di ayat 19 menyebutkan, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, la tusyrik billah. Luqman yang bukan seorang nabi dan juga bukan malaikat, dia hanya manusia yang soleh, lalu diabadikan namanya dari Al-Quran, tentu untuk sampai kepada kesimpulan dan menasihati anaknya. Yang pertama ia sebutkan, jangan engkau mensekutukan Allah. Artinya kalimat ini atau nasihat ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, tentu dari pengalaman hidup Luqman yang lama tadi dan banyak bertemu dengan para nabi.
hingga dia bisa menyimpulkan dan ingat menasihati anaknya. Kemudian dengan kalau kita tafsirkan la tusyrik billah ini, janganlah engkau mensekutukan Allah. Perbuatan atau amalan pertama kita melawan untuk tidak mensekutukan Allah itu adalah sholat. Jadi amalan utama mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan dan kita tidak menyekutukannya. Itu ibadah yang sempurna untuk mengkanter mensekutukan selainnya itu adalah sholat. Artinya sholat adalah ibadah sempurna yang bisa atau yang mampu membuat kita tidak atau membuat diri kita yakin bahwa kita tidak menyekutukan Allah, itu adalah dengan sholat. Sholat 17 kali kita bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal dalam sehari, itulah bentuk pengabdian yang sempurna. Bersujud kepada Allah, mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang paling lemah. Bersujud kepada Allah sehari 5 kali atau 17 kali dalam sehari kita bersujud kepada Allah, sungguh itu adalah atau ikrar kita, kesaksian kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, yang selalu berbuat dosa. Dan setiap kali kita bersujud atau 17 kali minimal kita bersujud sehari 1 malam, itu adalah mengakui bahwa kita sebagai manusia lemah, tentu banyak dosa, dan memohon kepada Allah. Di dalam sholat pun kita merenung bahwasanya kita sebenarnya adalah makhluk yang setiap hari berbuat dosa, setiap saat berbuat dosa, tapi memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun bukan karena kita ingin melakukan dosa kembali, tetapi sebenarnya memohon ampun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Karena Ia yang Maha Pengampun, jadi kita memohon ampun kepadanya. Jadi nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama itu adalah la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Dan amalan yang paling utama dan sempurna sekaligus mengakui bahwasanya kita tidak mensekutukan Allah, yaitu sholat. Sholat juga sebenarnya ini adalah penghubung, dia laksana kabel penghubung. Apabila terputuslah kita dengan yang selalu memberikan peringatan kepada kita, terputuslah kita kepada yang selalu memantau kita, yang selalu mengasihi kita, yang selalu mencintai kita, yang selalu menjaga kita. Jadi untuk ibadah yang dalam rukun Islam itu juga disebutkan sebagai ibadah yang utama, jangan sekali-kali atau jangan sampai kita terputus dirinya. Jamaah rahimahullah, dari 10 nasihat Luqman itu selain itu juga ada waqsid fi masjika wala tamsi fil ardi marhan. Di ayat selanjutnya Luqman menasihati anaknya, bersederhanalah kamu dalam berjalan, janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan dengan sombong. Ini juga termasuk hasil pengalaman Luqman, hasil perenungan Luqman selama ratusan tahun hidup dan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga ia pun memberikan nasihat kepada anaknya. Selain untuk tidak mensekutukan Allah, ada nasihat yang lainnya adalah jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Hadirin jamaah rahimahullah, semoga
cerita Luqman yang ada di dalam Al-Quran ini memberikan kita motivasi kembali untuk membaca hikmah-hikmah di balik surat Luqman, dan semoga surat Luqman ini juga menjadikan kita merefleksikan diri kita sendiri sebagai ayah, sebagai orang tua, untuk menasihati anak kita, keponakan kita, anak didik kita, ya seperti yang Luqman sampaikan kepada anaknya. Karena yang disampaikan Luqman adalah hasil pengalaman selama ia hidup, melakukan perjalanan dan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, bahkan ratusan nabi pun dia juga berinteraksi bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan ini menjadikan manfaat kita sendiri, bagi saya sendiri khususnya, dan bagi jamaah sekalian. Allahumma fi khilafan wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.